ketika saya memakai seni sebagai sebuah terapi, maka yang menjadi pokok utama saya adalah pada pengajaran atau melatih fokus dan konsentrasi. Ketika fokus dan konsentrasinya bertambah, kita sebagai orang di sekitarnya bisa lebih mudah untuk berkomunikasi. Mengajar anak berkebutuhan khusus memerlukan ketelatenan dan kesabaran. Ini yang menjadi prinsip Timotius Suwarto. Dia mengajar seni lukis bagi anak berkebutuhan khusus selama 16 tahun terakhir di Sanggar Outsider Art Shop. Seni menjadi sebagai sarana terapi untuk mengembangkan kemampuan ABK. Toto berupaya mengubah stigma yang menganggap ABK tak mampu berkarya. Ya, tantangan yang terbesar justru dari lingkungan di sekitar anak itu. Jadi kalau saya berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus dan menemukan bakatnya, itu buat saya sesuatu yang tidak terlalu sulit. Tetapi yang tersulit adalah bagaimana meyakinkan orang-orang di sekitarnya, orang tuanya, saudaranya, atau lingkungannya bahwa anak ini bisa menjadi anak yang hebat ketika dia diberi kesempatan dan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan sama bakatnya. Keterbatasan tak menghalangi anak-anak berkebutuhan khusus menghasilkan karya seni. Seni lukis menjadi sarana terapi bagi motorik halus dan kasar anak berkebutuhan khusus. Selain itu, sebagai bentuk ekspresi dan menyalurkan emosi psikologis mereka. Hingga saat ini, ada 30 ABK yang aktif belajar di Sanggar Toto. Demi mengembangkan bakat anak berkebutuhan khusus, ia membebaskan biaya bagi ABK yang kesulitan ekonomi. Pandemi COVID-19 tak lantas menghentikan kegiatan seni murid-muridnya. Selain kelas daring, kegiatan tatap muka dengan jumlah murid terbatas dan menerapkan protokol kesehatan masih berlangsung sebelum pemberlakuan kembali kebijakan PSBB oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk kegiatan yang berkelompok atau kelas, saya jarang adakan. Jadi kalau itu biasanya sesuai janji, berapa orang yang mau ketemu bareng, maksimal biasanya 5 orang. Untuk yang lain-lain, karena anak-anak kebutuhan khusus ini harus berkegiatan, harus meluangkan energinya. Nah, saya datang ke rumah-rumah untuk memberi pengajaran atau les lukis ke mereka. Sejumlah problematika dirasa oleh anak berkebutuhan khusus akibat pagebluk corona. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan kesulitan belajar di rumah dan terapi kesehatan menjadi 2 kesulitan utama yang dialami ABK selama pandemi COVID-19. Selain itu, ABK juga menghadapi kesulitan dalam menerapkan protokol kesehatan. Hasil jajak pendapat Kompas juga mengungkapkan sejumlah kendala orang tua ABK terutama dalam mengajari ABK selama penerapan PJJ. Selain itu, orang tua ABK juga terkendala dalam membagi waktu antara pekerjaan dan merawat ABK. Lalu, bagaimana negara mengurai permasalahan ini selama akhir pandemi corona masih sulit diprediksi? Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak menyusun protokol ini juga sebagai upaya untuk memudahkan kita menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Ditegaskan juga dalam protokol, antara lain misalnya menghindari pembelajaran langsung di luar rumah. Dan bahkan kebijakan yang dibuat juga sudah mengarah ke situ. Kita harus sikapi dengan baik bahwa PJJ ini adalah perluasan layanan pembelajaran bagi anak-anak ABK. Dan kita siapkan semua bersama-sama dengan para ahli, para guru, para akademisi, bagaimana mendampingi anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh. Bagi yang masih di zona oranye dan merah, harap bersabar. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah rindu dengan anak-anak sudah rindu dengan gurunya. Kita tetap harus bersabar, mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap belajar dari rumah. Pembelajaran itu penting. Memberikan layanan pembelajaran itu adalah hak pendidikan bagi anak-anak, tetapi hak kesehatan bagi anak-anak juga penting. Jadi jangan diabaikan salah satunya. How are you today? I am fine. Nice to meet you again.
Interaksi langsung menjadi bagian penting bagi tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus, baik melalui pelayanan pendidikan maupun kesehatan. Langkah negara dinanti untuk mewujudkan kebijakan yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Prinsipnya sebenarnya adalah interaksi antara siswa dengan guru ini harus diberikan ruang yang cukup gitu ya, meskipun harus menerapkan protokol kesehatan. Jangan dibiarkan terus-menerus dengan alasan pandemi, kemudian ini mau tidak mau ya tidak boleh ketemu. Itu menurut saya tidak ada jalan keluar, karena kita tidak tahu sampai kapan sebenarnya ini masa pandemi ini akan berakhir. Kalau itu dibiarkan terus-menerus dan tidak ada upaya secara sistematis dan terkoordinasikan, ini akan bisa menghilangkan satu kesempatan, satu generasi anak-anak kita itu menjadi satu generasi yang nanti mungkin tidak kita harapkan lah ya, tidak baik gitu.